إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tahapan-tahapan kehidupan manusia setelah kehidupan di dunia ini, maka mereka akan berpindah ke alam barzakh atau alam kubur. Dan setelah dari alam barzakh, mereka berpindah ke negeri akhirat. Dari tahapan-tahapan kehidupan ini, yang paling pendek kehidupannya yaitu kehidupan kita sekarang ini di dunia. Apalagi kita sebagai umat Muhammad yang usianya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit ia melampaui umur itu. Kalau kita saksikan masyarakat di sekitar kita, memang demikian keadaannya. Sedikit orang-orang yang usianya melewati 70 tahun. Dan kebanyakan mereka meninggal di bawah usia itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah manusia di dunia ini dalam usia yang pendek, lalu mereka berpindah ke alam barzakh. Kehidupannya lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Mereka yang sekarang ini tinggal di alam barzakh, mereka menunggu sampai nanti datangnya hari kiamat nanti. Sampai hancurnya alam semesta alam ini. Tidak tahu berapa tahun lamanya. Berapa ribu tahun lamanya di alam barzakh. Kemudian setelah itu manusia berpindah ke alam akhirat. Kehidupan yang paling lama, yang tidak ada henti-hentinya. Abadan kekal di sana manusia. Dan dikatakan sebagai negeri akhir. Disebabkan di sana sudah tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat nanti. Manusia kekal. Siapa yang di neraka, siapa yang di surga, maka kekal di sana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita yang pendek ini, tetapi kehidupan ini menentukan akhir kehidupan kita. Maka siapa yang pandai-pandai memanfaatkan kehidupan di dunia ini, maka akan membawa keberuntungan nanti dalam barzakh dan terakhir di akhirat. Dan siapa yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini, dipergunakan untuk maksiat, kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sengsara selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kapankah kita mau pindah dari alam dunia ini ke alam barzakh? Ini perkara yang masih gaib, yang masih misteri. Kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal dunia. Dan di mana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok hari. Dan tidak ada satu jiwa yang tahu dengan pasti kapan di belahan bumi mana dia akan mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bisa jadi waktu yang akan dekat, bisa sepekan, setahun, kita akan berpindah dari kehidupan dunia ini ke alam akhirat. Maka kita perlu waspada. Karena sewaktu-waktu ajal akan datang. Sementara kita tidak bisa mempertahankan kehidupan di dunia ini. Kematian pasti akan menimpa kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada akan disusul, dijemput oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya akan menjemput kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Kemudian akan diberitahukan apa yang akan kerjakan selama kehidupan di dunia ini. Kita nggak bisa menghindar dari kematian, ma'asyiral muslimin. Maka perlu kita waspada. Sewaktu-waktu kematian akan menjemput kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau memperingatkan kepada kita dalam hadis Abi Hurairah rawahu Tirmidzi, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini pendek, tetapi maknanya luar biasa. Peringatan bagi kaum muslimin seluruhnya. Dengan kita berbanyak kematian, bukan untuk menjadikan kita malas, tetapi sebaliknya, membangkitkan semangat kita untuk berbuat kebaikan. Bukan dengan kita mengingat kematian, kita malas, tidak bekerja, paling besok mati. Malas untuk bersungguh-sungguh belajar. Ngapain belajar besok mati? Bukan demikian. Tetapi mengingat mati untuk agar kita waspada. Dan kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati kita, yaitu dalam barzakh dan alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada faedah-faedah dengan kita berbanyak kematian. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, qala ad-Daqqaq, berkata Daqqaq, man aksara min dzikril maut akramallahu bi sayyid asya. Barang siapa yang berbanyak mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan segera bertobat. Yang kedua, wa qana'atil qalb, qanaah, mencukupkan diri dengan kehidupan yang ada. Wa nashatin fil ibadah, dan semangat untuk beribadah. Wa man nasya dzikral maut, dan barang siapa lupa dengan kematian, maka akan dijadikan keadaannya ubtuliya bisalas, akan diuji dengan 3 hal. Yang pertama, taswifu at-taubah, akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, watarkil kafaf, meninggalkan merasa cukup. Dan yang ketiga, watakasul fil ibadah, bermalas-malasan untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di antara faedah-faedah dengan kita berbanyak kematian. Yang pertama, kita akan bersegera untuk bertobat. Manusia banyak salahnya. Tetapi kalau kita bertobat, Allah akan menerima tobat itu. Sementara dosa-dosa itu yang akan membuat sengsara manusia di dunia dan di akhirat. Baik dosa-dosa yang tingkatannya kesyirikan, kebid'ahan, atau dosa-dosa besar. Apabila seseorang meninggal dunia belum bertobat dari perkara ini, maka akan menghancurkan kehidupan di alam barzakhnya dan juga di alam akhiratnya. Akan tapi kalau orang tahu dan paham bahwasanya sebentar lagi dia akan mati,
maka akan segera memperbanyak, akan segera untuk bertobat, memperbaiki dirinya, supaya nanti sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan sudah berubah kebaikan, sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, hadis yang hasan, at-ta'ib min adz-dzambi kaman la dzambalah. Siapa yang bertobat dari satu dosa, maka seakan-akan dia tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan yang kita lakukan, baik kebaikan, baik keburukan, meskipun sedikit sekali, akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan kebaikan walaupun seberat zarrah, benda yang paling kecil yang tidak terbagi-bagi lagi, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat kejelekan meskipun miskal zarrah, seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan yang kita lakukan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan ditunjukkan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Wa wudi'al kitab fatal mujrimina musyrikiina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlim rabbuka ahada. Dan akan diletakkan Alkitab, maka kamu lihat orang-orang yang melakukan dosa-dosa dalam keadaan ketakutan. Dia mengatakan, aduhai celaka, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara yang kecil dan besar. Semua tertulis, dan dia akan mendapatkan amal perbuatannya akan dihadapkan kepadanya. Wala ya'lamu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Akan ditunjukkan ma'asyiral muslimin amal perbuatan kita. Akan tapi kalau kita bertobat, maka akan dijadikan perubahan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faedah yang kedua, dengan kita senantiasa mengingat kematian, akan dijadikan kita bisa qanaah dengan apa yang ada, apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Kita tidak akan ambisius dengan apa yang tidak ada pada kita. Semua rezeki sudah ditulis Allah SWT. Dan di antara manusia lupa dirinya, seakan-akan dunia ini kehidupan yang kekal, sehingga dia mencari, mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, semua untuk mencari dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua untuk dunia. Padahal dunia ini ma'asyiral muslimin, kalau dibandingkan dengan negeri akhirat, tidak ada apa-apanya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kesenangan dunia ini dibandingkan negeri akhirat, melainkan sedikit saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW memperumpamakan, wallahi ma masalud dunya fil akhirah. Demi Allah, perumpamaan dunia ini dibandingkan negeri akhirat, melainkan seperti yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Seakan-akan seorang dari kalian meletakkan jarinya ke dalam lautan, lalu kamu lihat apa yang kembali. Diumpamakan akhirat lautan yang luas, sementara dunia hanya setetes air yang ada pada jari kita. Sehingga seorang dengan senantiasa mengingat negeri akhirat, mengingat kematian, akan lebih utamakan negeri akhirat daripada dunia. Sementara orang-orang mencari dunia, tidak semua Allah berikan keinginannya itu akan dikabulkan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa pengen dunia dan gemerlapnya, Allah berikan. Dan ayat ini dikecualikan dengan ayat man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa pengen dunia, kami berikan, tetapi siapa yang kami kehendaki. Sehingga dari orang-orang yang mencari dunia, ada yang nyari dunia tetapi tidak mendapatkan. Sudah susah payah, tapi terus dalam keadaan tidak mendapatkan. Ada di antara manusia yang mencari dunia, dan dia mendapatkan. Dan jenis manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang mengedepankan negeri akhiratnya.
Maka di antara mereka ada yang mendapatkan rezeki. Walaupun dia tidak antusias dengan dunia, datang rezekinya. Dan ada orang yang mengharapkan negeri akhirat dalam keadaan juga enggak memiliki apa-apa. Man kana yuridu dunya, man kana di dunya hammahu, farraqallahu amrah. Wa ja'al farqa baina 'ainaihi wa la ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang himmahnya mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan akan dijadikan rasa fakir, rasa kurang di kedua pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kecuali yang telah ditetapkan. Wa man kana fil akhirati niyyatahu, barang siapa meniatkan hidupnya di dunia ini akhirat, maka jama' Allah amrah, Allah kumpulkan urusannya. Wa yaj'al ghina fi qalbi, dijadikan rasa cukup dalam hatinya. Wa ati minad dunya wa hiya karihah, dan dunia akan datang meskipun dia tidak mengharapkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari orang-orang mencari negeri akhirat, ada yang diberikan dunia dan ada yang tidak. Bagi yang tidak mendapatkan, mereka tidak bersedih. Rasulullah SAW bersabda, setelah beliau menyebutkan aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat dengan kematian. Maka dikatakan fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dzikil aisi illa wasa'ah. Tidaklah seorang mengingat yang kematian di saat sulit hidupnya, melainkan akan diberikan kelapangan. Qanaah dengan apa yang ada di dunia yang didapatkan selama hidupnya. Kemudian yang ketiga, akan dijadikan nasihat dalam beribadah. Dia akan bersemangat. Tahu sebentar lagi dia akan mati, maka dia akan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak bermalas-malasan. Karena yang akan dibawa di yaumul qiyamah nanti yaitu amal perbuatannya. Yatba'ul maita salasah, ahluhu wa ma'aluhu wa amaluhu. Yang mengikuti si mayit itu ada 3 hal. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, dan yang ketiga amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid, akan kembali 2 hal dan yang tinggal hanya 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya dan hartanya. Ketika kita menyaksikan orang yang sudah meninggal dunia, mungkin diiringi dengan orang-orang yang dekat, orang yang dicintai, anak istrinya, diikuti oleh orang-orang yang dicintainya. Begitu dia ditinggal di alam kubur, tidak ada seorang pun yang menemani di kuburnya. Hartanya yang banyak ditinggalkan, dan yang masih tersisa yaitu amalannya. Kalau dia menyia-nyiakan hidupnya, tidak beramal, maka dalam kubur apa yang akan dibawa? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, orang-orang yang melupakan dengan mengingat negeri akhirat, mengingat dengan kematian, maka dia akan santai-santai dalam keadaan berdosa, lalu dia menunda-nunda. Ketika dia masih bujang, nanti saya akan bertobat kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah, menunda lagi. Nanti kalau sudah mau mendekati kematian, terus sampai akhirnya mati datang dalam keadaan belum bertobat. Demikian juga dibikin tidak puas dengan apa yang ada, terus mencari-cari. Kemudian dibikin dalam keadaan malas untuk beramal. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yurdah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Dan orang-orang yang selama hidupnya lupa untuk mengingat kematian, mengingat negeri akhirat, maka di saat-saat ajal mendekatinya, dia dalam keadaan menyesal. Allah menyebutkan hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia mengatakan qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku. Ingin kembali ke dunia, bukan untuk pengen ketemu istrinya, ketemu anaknya. Apa katanya? La'alli a'malu shalihan fima tarakt, agar aku bisa beramal yang saleh yang dulu aku luput. Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun, dan di hadapannya adalah barzakh sampai nanti dia dibangkitkan.
tidak dikembalikan setelah ajal datang. Demikian juga ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selama hidupnya tidak bersedekah, tidak menjadi orang yang saleh, dia menyesal, pengen ditunda. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadamul maut, dan berinfaklah kalian sebelum datang kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, tunda waktu sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan menjadi hamba yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidak akan diundurkan ajal apabila telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Demikian juga orang-orang yang berbuat kemaksiatan, yang tidak bertobat juga menyesal. Wala tabatul ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza ahadarahatul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna lahum kuffar. Dan orang-orang melakukan kemaksiatan, kejahatan hingga datang kematian salah seorang mereka, baru mengatakan ini tubtul an, aku ingin bertobat sekarang ini, maka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Banyak sekali penyesalan manusia yang lalai dengan kehidupan dunia ini, melupakan negeri akhiratnya, tidak senantiasa mengingat kematian agar dia bersiap-siap menjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa sebagai motivasi bagi kita agar kita segera mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangan al-maut, untuk berpindah dari dunia menuju alam barzah dan kemudian alam akhirat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman waj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah